Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rosdiwardana. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Di sini saya akan memenuhi penugasan tugas video dari mata kuliah Aswaja. Di sini saya akan membahas bab 10, yaitu tentang definisi, sejarah, dan pokok pembahasan tasawuf Aswaja. Saya akan menjawab soalan dari buku Aswaja pada nomor 1 halaman 146. Jelaskan secara singkat tasawuf Aswaja di era Rasulullah SAW sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Tasawuf dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan dimensi spiritual atau esoteris dari Islam yang berakar kuat dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Untuk memahami perkembangan tasawuf Aswaja secara terperinci, kita bisa membaginya menjadi 3 fase historis dan konseptual utama. Yang pertama, tasawuf pada era Rasulullah SAW. Ini adalah tasawuf amali. Ciri-ciri utama tasawuf praktis atau tasawuf amali pada masa Nabi, tasawuf belum terformulasikan sebagai ilmu tersendiri. Namun kehidupan Nabi dan para sahabat adalah contoh nyata dari ajaran tasawuf dalam bentuk amalan. Zuhud, ikhlas, sabar, syukur, ridho, dan muraqabah. Selanjutnya berpusat pada tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Fokus utama adalah pembentukan akhlak yang luhur dan keterhubungan hati dengan Allah melalui ibadah yang khusyuk dan ikhlas. Contoh nyata para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali adalah contoh praktis tasawuf sejati dalam bentuk murni, meskipun istilah tasawuf belum digunakan. Selanjutnya ada aktivitas, ada zikir, puasa, sunnah, qiyamul lail, tafakur, dan kesederhanaan hidup. Keteladanan Nabi SAW dalam aspek akhlak atau akhlakul karimah menjadi fondasi utama tasawuf amali. Dan yang kedua ada tasawuf klasik atau akhlaki, periode tabi'in sampai awal abad pertengahan. Transformasi menjadi ilmu akhlak dan penyucian jiwa. Mulai diformulasikan sebagai disiplin ilmu oleh para tabi'in dan ulama awal seperti Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah, dan al-Muhasibi. Munculnya terminologi khusus ma'rifah, fana, baqa, mahabbah, dan khauf atau raja. Ciri-ciri utama tasawuf akhlaki fokus pada pembentukan karakter dan etika spiritual. Tujuan utamanya adalah tahli atau menghias diri dengan sifat baik. Tahli mengosongkan diri dari sifat buruk, dan tajali manifestasi spiritual. Keterkaitan dengan Aswaja diterima luas oleh ulama Aswaja seperti Imam Al-Ghazali yang menyelaraskan tasawuf dengan syariat dan akidah ahlu sunnah. Serta Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin yang menjadi rujukan utama tasawuf akhlaki yang berlandaskan Quran dan sunnah. Adapun ciri-ciri tasawuf akhlaki yaitu yang pertama berbasis Quran dan sunnah,
kedua tidak mengabaikan syariat, yang ketiga fokus pada membentukkan pribadi yang ihsan, dan yang keempat menjauh dari spekulasi filsafat metafisika, dan yang kelima mengedepankan mujahadah dan riyadah nafs atau latihan spiritual. Selanjutnya ada tahapan tasawuf akhlaki. Ada tahlil, tahali, dan tajali. Kitab-kitab rujukan tasawuf akhlaki ada Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, ada Hud al-Qulub dari Abu Thalib al-Maki, yang ketiga ada Ar-Risalah al-Qusyairiyah Imam Qusyairi, dan yang keempat ada Bidayatul Hidayah dari Imam Al-Ghazali, dan yang kelima ada Syarus Salikin atau dari Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini digunakan di pesantren-pesantren itu. Peran tasawuf akhlaki dalam aswaja. Dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama, tasawuf akhlaki sangat dijunjung tinggi sebagai jalan mencapai makam insan kamil atau manusia yang sempurna. Dipraktikkan melalui tarikat Mu'tabarah seperti Qadiriyah, Naksabandiyah atau Syahdiliyah, dan lain-lain. Tujuan akhirnya adalah ihsan, sebagaimana sabda Rasul, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kesimpulannya, tasawuf akhlaki adalah pilar penting dalam ajaran Islam yang bertujuan membentuk manusia berakhlak mulia dan mendekatkan diri kepada Allah tanpa keluar dari jalur syariat. Ia adalah bagian dari Islam yang sangat membumi, mudah diamalkan dan selaras dengan jalan hidup Rasulullah. Dan yang ketiga yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah cabang dari tasawuf yang berkembang dengan menghubungkan ajaran spiritual Islam dengan pemikiran filsafat metafisika. Tasawuf ini menekankan pencarian hakikat wujud, realitas Tuhan dan alam semesta, dan penyatuan eksistensial antara manusia dengan Tuhan. Dibandingkan tasawuf akhlaki yang praktis dan membumi, tasawuf falsafi lebih bersifat spekulatif, kontemplatif, dan filosofis. Pengertian dari tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah bentuk tasawuf yang tidak hanya menekankan aspek batiniah dan amaliyah seperti zikir dan akhlak, tapi juga mengembangkan konsep filsafat eksistensial seperti wahdatul wujud, Nur Muhammad, ihsan kamil, al-aql al-awal, fana, dan baqa. Ciri utama tasawuf falsafi yaitu bersifat spekulatif dan filosofis, banyak menggunakan istilah metafisika dan logika filsafat Yunani dan Islam, serta berusaha memahami hakikat Tuhan secara mendalam. Ini melalui metode kontemplatif dan penyaksian batin, dan juga mengintegrasikan filsafat dan intuisi spiritual, dan memiliki bahasa simbolik dan kompleks. Kesimpulan pada tasawuf falsafi adalah ekspresi tertinggi dari dimensi kontemplatif dalam Islam. Meskipun tidak selalu cocok untuk semua kalangan, ia memperkaya khasanah spiritual Islam dengan kedalaman metafisika dan kosmologi dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tasawuf falsafi lebih banyak disaring dan difokuskan pada unsur yang tidak bertentangan dengan syariat. Mungkin itu saja pembahasan kita tentang bab 10.
Kurang lebihnya saya mohon maaf bila saya salah kata, salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.